Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan sejahtera. Hari ini Jumat malam atau malam Sabtu di awal November, 1 November 2024. Izinkan saya berbagi kisah, semoga berkenan ya. Jadi belakangan ini pasca ya Pak Prabowo dilantik, itu kan saya coba pelajari pidato-pidato beliau ya di banyak kanal YouTube. Saya perhatikan sampai wawancara terakhir beliau dengan Bu Retno Pinasti ya, dari SCTV dan Indosiar, di Bukit Tidar, Magelang. Itu kan, eee, menteri, wakil menteri, dan kepala-kepala badan di, apa ya istilahnya, di-brief atau retreat Magelang lah istilahnya begitu, di Akmil Magelang ya. Itu bebukitan yang memang selalu jadi tempat perjuangan para pahlawan ya. Di antaranya Pangeran Diponegoro kan pada saat perang gerilya. Nah, memang, ada kalanya kalau kita seringkali nonton gitu atau baca buku tentang, seorang tokoh, itu kadang terbawa ke dalam, dimensi yang lain, dan itu saya alami misalnya. Ini sebetulnya bukan pertama kali ya, ini mimpi yang kesekian kali, sebelumnya pernah saya ceritakan dalam tulisan, dan mimpi ini terjadi semalam. Bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi Pak Prabowo saat itu, dalam mimpi saya, beliau menjadi narasumber. Tempatnya juga unik ya, tempatnya itu di salah satu ruangan atau aula di Masjid Raya Bandung. Cuma memang namanya mimpi kan, kadang bentuknya itu atau, desain ruangannya agak sedikit berbeda dengan realnya atau dengan kenyataannya. Di Masjid Raya ini, sesuai dengan mimpi saya semalam, dengan bentuk yang sama ya, bukan dengan bentuk yang, realitas yang saat ini. Jadi ada sedikit perbedaan, tapi bentuk yang sama itu pernah saya alami di mimpi, beberapa waktu yang lalu, udah cukup lama lah ya, saya agak, agak lupa gitu persisnya kapan. Nggak ada kaitannya dengan Pak Prabowo, tapi, tempat yang sama yang saya kunjungi. Jadi gini, kalau ada yang pernah ke Masjid Raya Bandung, posisinya itu kan di Jalan Asia Afrika ya. Kalau lurus terus tuh ke arah Jalan Sudirman ya, ke terus ke arah Cimahi lah begitu. Nah, di Masjid Raya ini, memang ada lift. Lift itu digunakan untuk naik ke menaranya. Kan di masjid itu ada, kalau nggak salah ada 2 menara ya. Saya pernah sekali naik ke menara itu untuk melihat pemandangan kota Bandung. Ini kota Bandung itu kan bentuknya agak, cekung ya. Di sekelilingnya itu memang dikelilingi pegunungan-pegunungan. Makanya Bandung itu relatif sejuk. Tapi dengan suasana, meningkatnya, eee, suhu panas ya di beberapa negara termasuk di Indonesia, Singapura, Malaysia, dan lain-lain, ini memang kerasa juga sih, apa ya, mungkin kayak daerah-daerah Jabodetabek gitu ya. Tapi kalau memang, pas lagi datangnya angin dingin gitu dari pegunungan, itu masih kerasa sejuknya gitu. Nah, eee, selain ada lift, itu di kanan kiri, dalam mimpi saya ini, di realnya sih memang tidak ada ya, tapi di Masjid Raya itu di kanan kirinya ada jalan yang memang disediakan untuk pengguna, kursi roda atau disabilitas. Cukup lebar itu, kalau saya perkirakan bisa buat lalu lalang 2 gini ya, mungkin lebarnya itu sekitar 2 meter ya, sekitar 2 meter. Nah, saat itu Pak Prabowo menggunakan setelan seperti yang biasa kita lihat pada waktu Pilpres di 2019, 2014, maupun di 2009 ya, yaitu setelan warna,
krem, warna coklat krem lah kayak gitu ya, khas itu kan, yang ada kantong-kantongnya. Belakangan kan begitu gabung ke Pak Jokowi, eee, di 2019 beliau lebih, identik putih ya, tetap ada kantongnya juga sih. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, tapi memang dalam mimpi itu saya tuntun Pak Prabowo. Eee, saya pegang, ini ya, permukaan tangannya itu saya tuntun begitu, memang agak lembut ya. Saya ajak, dengan jalan yang konturnya agak naik gitu ya, agak naik sedikit mungkin sekitar berapa sih, 20 derajat atau berapa gitu. Itu perkiraan saya aja ya untuk derajatnya tuh, tapi memang agak naik gitu. Karena kan, kondisinya dari, eee, strukturnya itu dari bawah ke atas ya, untuk menuju ke, eee, tempat, beliau mengisi acara gitu. Jadi keliling dulu untuk melihat suasana Masjid Raya Bandung. Nah setelah itu, saya antar ke lift. Saya antar ke lift, naik ke liftnya sih, eee jadi persisnya itu begitu, lift-nya naik, itu persis di tengah-tengahnya memang aula tuh. Jadi ada 2 apa, 2 jalanlah melalui, trek yang tadi agak menanjak gitu, tapi, itu untuk ngelihat sekelilingnya aja. Nah, untuk ke aulanya saya ajak juga melalui, lewat lift. Lift-nya itu posisi ada di tengah, jadi setelah naik langsung kebuka pintu, itulah tempat acaranya gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi real di Masjid Raya? Di Masjid Raya itu nggak ada jalanan yang kanan kirinya tuh, eee, yang digunakan untuk ini, apa namanya, kaum disabilitas ya, yang untuk kursi roda. Jadi, eee, itu berupa tangga ya, bahkan kalau kita mau wudhu pun, itu dia musti turun tuh. Saya membayangkan gimana ya kalau yang untuk disabilitas ya, eee, terakhir ke sana tuh kalau nggak salah, bulan lalu ya atau 2 bulan lalu gitu, saya agak kurang perhatikan sih ya. Tapi, kayaknya belum ada ya, walaupun mestinya ada sih ya. Tolong koreksi ya, ingatan, eee, saya tentang tempat wudhu itu ya. Tapi karena saya terbiasa wudhu itu selalu turun ke bawah, naik turun tangga, yang itu sebetulnya licin sekali itu ya. Nggak tahu kenapa belum disediakan kayak karet atau apa tuh di setiap anak tangganya. Karena kan anak tangga itu selalu basah kalau lagi pas jam sholat ya. Karena orang lalu lalang untuk wudhu kan, dari tempat kamar mandi, terus wudhu, naik turun gitu, bergantian tuh. Nggak ada sih kondisi realnya seperti yang dalam mimpi saya tuh. Terus, posisi lift-nya juga itu beda dengan, eee, lift yang aslinya tuh. Teman-teman ada yang udah pernah belum naik lift di Masjid Raya Bandung tuh? Itu, berapa tahun yang lalu saya sekeluarga, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya, waktu, anak saya yang pertama masih SD itu masih kecil, naik ke atas sana, lihat, pemandangan kota. Tiketnya sih waktu itu kalau nggak salah di bawah 10.000 ya, untuk satu orang. Lupa lagi udah cukup lama ya. Nah, di dalam mimpi saya itu agak beda, posisi lift-nya, karena itu di dalam mimpi itu posisi lift-nya betul-betul di tengah-tengah. Dan yang satu lagi yang berbeda itu adalah aula. Jadi, kalau di Masjid Raya itu begitu kita masuk ke halaman masjid melewati pintu ukiran kayu, yaitu kemungkinan besar jati ya, itu masuk, ya langsung seperti apa ya, setelah teras itu ada di bagian halaman masjidnya tuh. Jadi halaman masjid,
setelah, ada pintu kayu, itu ruangan yang biasanya memang digunakan untuk pengajian, ibu-ibu atau pengajian, apa ya, istilahnya tuh ada kelompok-kelompok pengajian lah, ada jamaah haji dan umroh begitu ya. Itu rutin di situ biasa diadakan pengajian. Baru setelah itu ada tangga, jalan beberapa meter, ada beduk, ada pintu lagi, baru masuk ke ruangan masjid yang utama. Ya itulah sebetulnya, baru di atasnya tuh ada kubah besar tuh, kubah Masjid Raya Bandung. Nah, dalam mimpi saya itu dia ada tingkatan. Jadi begitu kita naik lift, jadi ini masjid di dasarnya, tapi di atasnya begitu kita naik lift itu ada aula yang cukup besar yang biasa digunakan untuk acara. Dan dalam mimpi saya disitulah Pak Prabowo hadir untuk mengisi materi. Dan sebelum mengisi acara itu setelah saya tuntun beliau naik ke lift, kemudian sampai di ruangan itu biasanya kan kita kalau panitia tuh ngobrol-ngobrol dulu ya. Saya tuh, memang, salah satu domain, tanggung jawab saya tuh untuk mendokumentasikan acara tersebut. Nah, saya, sama sebagian teman sempat bercakap-cakap juga dengan Pak Prabowo. Tanpa mengurangi rasa hormat ya, saya memang, eee, dalam mimpi saya itu semalam, Pak Prabowo memang masih tampak, mengalami kesulitan pada saat berjalan. Kan sebetulnya, sebagaimana kita ketahui ya, beliau sudah melakukan tindakan operasi ya, sudah dioperasi kakinya, kalau nggak salah tuh ada cedera pada saat apa ya, eee, pada saat bekas perang atau apa gitu. Saya, eee, belum menyimak lagi kenapa, kaki beliau begitu, penyebab, jalannya agak kesulitan ya pada saat itu. Mungkin karena, pernah, ikut tempur ya, kan beliau tuh termasuk ini, ibaratnya dilahirkan dari, kalangan borjuis ya, orang pinter juga, terus menantu seorang penguasa, tapi memang, selama karir militernya itu hidup di pertempuran, baik di timur-timur atau di wilayah yang lainnya. Mungkin karena itu ya, ada cedera itu. Nah, dengan setelan yang, warna coklat, terus, apa namanya, dengan kantong-kantongnya gitu, yang cukup banyak ya, dari standar, saya tuntun beliau, kalau dibandingkan dengan foto-foto beliau pada saat masih muda, kemudian pada saat apa, dibopong gitu ya, kan ada tuh foto yang ikonik, itu memang, ototnya sudah, eee, beda ya. Kan saya sempat pegang juga tuh pada saat nonton, pegang ininya, beda, karena usia beliau kan juga sudah 73 tahun ya. Tapi memang, apa ya, istilahnya tuh pikirannya atau otaknya itu, bisa dibilang untuk seusia beliau yang tujuh se tujuh, tujuh bisa dibilang untuk usia beliau yang sudah 73 tahun tuh masih relatif baik loh ya, ingatannya, terus, wawasannya, pengetahuannya, bisa dibilang begitu. Apalagi pada saat misalnya, menyampaikan ya beliau tuh kan paling tertarik untuk isu-isu yang sifatnya geopolitik, geostrategi, geoekonomi, gitu ya. Yang fokusnya tuh isu-isu apa sih yang berkembang di, kawasan maupun secara global gitu. Itu concern banget beliau tuh, pada hal-hal yang seperti itu. Makanya materi-materi yang diberikan baik di Hambalang maupun di Magelang kemarin, selalu tentang itu tuh, di antaranya ya.
Selain hal-hal yang bersifat dasar ya, misalnya untuk membangun teamwork, untuk kerjasama tim di kementerian dan lain-lain. Tapi fokusnya selalu seperti itu. Makanya kita lihat, pernyataan beliau kan, ini bukan sedang menciptakan sebuah kabinet yang militeristik, tapi ingin istilahnya tuh mencelupkan sebuah ide bagaimana cara militer itu, bekerja atau the military way lah istilahnya, menyebutnya begitu beliau. Apa itu nilai-nilainya? Misalnya nilai-nilai yang cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian disiplin, tepat waktu, dan mengerjakan, segala sesuatu tuh tuntas, baik, begitu. Ya, yang penuh kepahlawanan lah, kira-kira begitu. Nah, saya ingin, bagikan mimpi ini karena menurut saya pribadi, itu adalah mimpi yang baik. Mimpi yang baik itu kalau kata Nabi, disyukuri, alhamdulillahirabbil alamin, dan diceritakan. Oleh karenanya, saya bagikan. Ada ajaran Nabi kalau kita mendapatkan mimpi yang buruk, itu kita meludah ke arah kiri 3 kali, kalaupun, dalam kondisi yang kita tidak bisa untuk meludah, membuang air liur, maka itu, kalau tidak salah ada juga tafsirannya, dengan isyarat meludah 3 kali ke kiri, lalu memohon perlindungan kepada Allah dari, akibat buruk mimpi tersebut. Itu sampai seperti itu, saking, sempurnanya, komprehensif, kafah ajaran Islam ya, bahkan diajarkan untuk hal-hal yang sifatnya gaib seperti itu, supaya tidak terjadi di dunia nyata. Mungkin orang bilang begini kan, "Ah, mimpi itu kan bunga tidur." Tapi kalau kita baca sejarah, betapa banyak penguasa-penguasa itu yang hidupnya tidak tenang hanya karena mimpi yang disebut bunga tidur itu. Contoh, kita ingat dengan kisah Firaun atau Raja Ramses II tuh di Mesir. Itu kan awalnya dari mimpi. Apa mimpi dia tuh? Mimpi dia tuh dia akan digantikan oleh seorang pemimpin dari Bani Israel. Jadi akan lahir seorang pemimpin dari Bani Israil yang oleh Firaun itu dijadikan budak pada saat, dia berkuasa. Dari mimpi tersebut dia sampaikanlah ke ajudannya, ke para menterinya, ke para jenderalnya, "Gimana nih? Ada mimpi kayak gini, apa usulannya?" "Oh, itu mah bunga tidur." "Oh, ini mah begini." "Oh, sebaiknya hal-hal yang dapat mengganggu kekuasaan Paduka sedini mungkin dihilangkan." Makanya muncul kebijakan untuk membunuh anak-anak yang lahir sejak mimpi itu di kalangan Bani Israel. Bahkan kalau, seorang ibu tuh masih mengandung, itu dibelek dan dibunuh di tempat. Saking ketakutannya dengan mimpi itu. Tapi Allah lah sebaik-baik pembuat rencana. Wa makaru, Fir'aun membuat makar atau rencana jahat. Wa makarallah, Allah juga membuat rencana sebagai balasannya. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat rencana. Nggak pernah dibayangkan, ternyata orang yang ditakutkan itu justru diasuh di dalam keluarganya sendiri. Jadi ketika Nabi Musa dilahirkan, ibunya itu galau, risau, bagaimana anak ini akan hidup dengan aman. Lalu Allah memberikan ilham kepada Ummi Musa, disebutkan dalam Al-Quran itu, supaya Musa kecil dimasukkan ke dalam peti, lalu dialirkan di Sungai Nil yang panjangnya itu kan berkilo-kilometer tuh, yang membelah negeri Mesir ya.
dan berdoalah kepada Allah supaya Allah melindunginya. Jadi diikhlaskan. Atas petunjuk dan ilham dari Allah tersebut, maka ibunya Nabi Musa menempatkan Musa yang masih merah itu, masih bayi, ke dalam peti, taruh di sungai, dan itu mengalir. Allah lah yang mengatur pada saat keluarga dari istri Firaun yang namanya Asia itu sedang eh, membersihkan diri di sungai bersama para permaisuri dan para ini ya khodimatnya gitu. Dilihatlah peti yang sedang mengambang tuh ke arahnya. Maka ketika mendekat ternyata ada bayi mungil yang nangis. Diangkatlah dia, Musa kecil itu, dibawalah ke Firaun sang raja. Kata Aisyah, bukan Aisyah ya, kata Asia istri Firaun, biarkanlah aku merawat anak kecil ini sampai ia tumbuh dewasa. Karena ia menunjukkan rasa kasih sayang dan aku eh, terstimulasi rasa kasih sayang kepada anak ini. Maka diizinkanlah ia diasuh di dalam istana, di dalam sebuah keluarga yang rajanya itu justru telah melakukan eksekusi besar-besaran kepada para bayi yang lahir. Bahkan belum lahir pun dibelek. Kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada juga yang bilang ya itu mimpi bunga tidur. Mimpi itu juga dikisahkan di dalam Al-Qur'an seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu kan bercerita kepada ayahnya Yakub bahwa dia bermimpi melihat 11 bintang-bintang itu sujud kepadanya. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka semuanya sujud. Nah, Nabi Yakub ini kan Allah anugerahkan juga sebagai pentakwil mimpi ya. Beliau menduga bahwa 11 yang dimaksud itu adalah saudara-saudaranya yang kelak itu akan tunduk patuh kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka apa pesan dari Nabi Yakub? Nak, engkau sebaiknya rahasiakan mimpimu ini. Jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Saudara-saudara Nabi Yusuf ini memang saudara-saudara tiri ya, yang eh, pada cerita tersebut itu melakukan sebuah kejahatan dengan cara ingin membunuh Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Nah, fast forward singkat ceritanya, ketika Nabi Yusuf diajak bermain, diminta izin kepada ayahnya, wahai ayah, kata saudara-saudara yang 11 orang ini nih, kami ingin ngajak main Yusuf, kasihan di rumah terus, dia nggak punya hiburan. Tapi punya feeling ayahnya, wah saya khawatir dijahati Nabi Yusuf nih. Lalu mereka-mereka ini coba meyakinkan ayahnya, engkau tidak perlu khawatir ayah, kami ini orang-orang yang kuat. Jadi kalau dia nanti dimakan serigala, kami akan lawan gitu. Akhirnya diizinkanlah Nabi Yusuf dibawa oleh kakak-kakaknya nih. Setelah dibawa, ya muncullah sebuah skenario jahat. Nabi Yusufnya dimasukkan ke dalam sumur, kemudian baju Nabi Yusufnya itu yang sudah diambil lebih dulu, itu diperciki dan dibaluri darah hewan kurban, hewan domba lah mungkin gitu ya. Dan mereka eh, sambil menunjukkan rasa sedihnya pura-pura gitu, sambil menangis mereka bilang, ayah kami minta maaf karena kami lalai dan ketika kami kembali ke tempat Yusuf berdiam diri, ternyata Yusuf sudah diterkam serigala, hanya baju yang tersisa. Nah, kelak 11 orang ini nih jadi
tipikal-tipikal yang sampai sekarang tuh melekat banget sama Yahudi. Penjahat perang Zionis ini, tapi coba memutarbalikkan fakta sebagai korban. Selalu begitu. Padahal mereka pelaku kejahatan. Tapi Al-Quran sudah menjelaskan bahwa mereka itu punya karakter yang kayak gitu tuh. Coba playing victim. Nah, Nabi Yusuf pada akhirnya diselamatkan oleh rombongan musafir. Yang ini rombongan dari keluarga menteri lah yang menjabat di Mesir. Saat itu diambillah Nabi Musa, dijual, eee, dijual dan maksudnya gini, jadi ada rombongan, musafir, diambil, terus dibawa ke pasar, dijual. Nah, keluarga dari, seorang menteri ini tertarik dan dibelilah Nabi Yusuf dengan harga yang murah. Nabi Yusuf di sana dibesarkan untuk membantu urusan rumah tangga begitu ya, dan sampailah ia tumbuh dewasa, kegantengannya itu sungguh memikat hati, termasuk istri dari pejabat ini. Kalau kisah sejarahnya tuh disebut, apa namanya ya, Zulaikha gitu ya, kalau nggak salah. Pada akhirnya, eee, Zulaikha itu tertarik sama Nabi Yusuf dan coba memperdaya, Nabi Yusufnya menolak, akhirnya Nabi Yusuf dibuat masuk penjara dengan tuduhan palsu. Tuduhan palsunya karena, dituduh ingin, memperkosa dari istri pejabat itu. Nah, di dalam penjara itu dia punya teman, Nabi Yusuf tuh. Teman ini bermimpi, katanya gini, "Saya mimpi semalam ada 2 orang nih, yang satu bilang, saya naruh roti di atas kepala. Nah, roti itu dimakan oleh burung, jadi kepala saya dipatok-patok oleh burung. Terus yang satu lagi mimpi, saya mimpi meres anggur. Wahai Yusuf, kami lihat engkau sebagai orang yang baik. Tolong tafsirkan dari mimpi tersebut." Kata Nabi Yusuf, setelah coba mengajak mereka untuk dialog keimanan gitu ya. Nabi Yusuf lalu menjelaskan begini, "Untuk kamu yang mimpi, naruh roti di atas kepala dan dimakan burung, kamu nanti akan dieksekusi karena terbukti meracuni makanan raja. Dan untuk kamu yang memeras anggur, kamu nanti akan dibebaskan." Jadi mereka berdua di penjara nih karena diindikasi makanan atau minuman raja itu diracuni. Nah, berdua mereka jadi suspek, jadi tersangka. Apakah yang ngasih minuman ataukah yang ngasih makanan. Nah, dengan mimpi Nabi Yusuf ini, beberapa waktu kemudian terjadi pengadilan lah. Dan terbukti yang ngasih minuman ini itu nggak terbukti salah. Ternyata yang berbuat tuh yang ngasih makanan itu. Itu dari mimpi. Terus dari kisah mimpi juga, raja itu bermimpi. Jadi ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dan ada 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Nah, 7 ekor sapi yang kurus-kurus ini, tolong koreksi kalau salah ya, itu memakan 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Apa tafsir mimpinya? Orang yang dibebaskan ini yang penyaji pelayan minuman, dia ingat, "Oh, waktu itu di penjara tuh ada yang bisa nafsirin mimpi, namanya Yusuf." Disampaikanlah ke raja. Lalu raja manggil nih Nabi Yusuf. Diceritain mimpi tersebut. Padahal raja ini sudah dijelaskan oleh para pembantunya itu cuma mimpi aja, Baginda. Nggak ada maksud apa-apa kok. Seperti biasa aja. Tapi raja ini penasaran, ini pasti punya punya pesan ilahi ini. Sampailah dia kepada Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf dipanggil, diceritain lah mimpinya itu.
Tolong diterangkan apa maksud atau takwil dari mimpi ini." Nabi Yusuf bilang, "Wahai Baginda Raja, engkau nanti akan memasuki masa panen selama 7 tahun. Itu terus-terusan panen. Nah, di masa panen itu, alangkah bijaknya engkau menyimpan sumber-sumber makanan tersebut, dihemat. Kenapa? Karena setelah panen 7 tahun akan datang masa paceklik selama 7 tahun. Nah, dari panen yang 7 tahun, setelah disimpan nanti, dihemat-hemat, itu bisa menutupi masa kekeringan atau paceklik di 7 tahun berikutnya. Raja percaya dengan penjelasan Nabi Yusuf. Selain percaya, akhirnya raja membebaskan Nabi Yusuf. "Engkau akan jadi orang terdekatku, engkau urusi," kalau sekarang tuh mungkin menteri pertanian kali gitu ya. Dan jadilah Nabi Yusuf, punya jabatan yang hebat di negeri Mesir itu. Menteri yang ngurusin urusan pangan, bertanggung jawab. Nah, 7 tahun berlalu setelah masa panen itu, 7 tahun datang masa paceklik. Disitulah mulai diambil tabungan-tabungan makanan tuh, gandum dan lain-lain ya. Sampailah juga dari negeri yang lain meminta bantuan makanan. Itu kan dulu kayak gitu ya, misalnya Ethiopia kelaparan ya, Indonesia termasuk negara yang memberikan bantuan pangan kan. Kayak gitulah ceritanya, kira-kira gitu. Nah, dari negeri yang agak jauh nih, dengan Nabi Yusuf berkuasa, datanglah 11 saudara-saudaranya tuh. Kata Nabi Yakub gini, "Coba engkau minta bantuan ke penguasa Mesir. Aku dengar dia orang yang baik." Mereka berangkatlah atas arahan dari ayahnya. 11 orang bersaudara ini nih yang jahat kepada Nabi Yusuf. Sampai ke sana, Nabi Yusuf kenal mereka, tapi mereka udah nggak kenal lagi Nabi Yusuf. Mereka minta bantuan pangan, dikasihlah gandum berkarung-karung gitu kan. Terus Nabi Yusuf berpesan, "Ini tolong sampaikan kepada ayahmu dan bilang kalau nanti stok pangannya sudah habis, kalau kamu ke sini, tolong bilang sama ayahmu supaya membawa saudaramu yang satunya lagi." Siapa itu saudara satunya lagi? Bunyamin. Nah, ini cerita agak melebar dikit ya, biar kita dapat sebuah eh, eh, sedikit insight lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, eee, ketika mereka stok makanannya sudah habis, atau mau habis, diutuslah lagi oleh Nabi Yakub. Anak-anaknya ini bilang, yang 11 orang ini, "Wahai ayah, waktu itu penguasa Mesirnya bilang, kalau kami ingin mendapatkan bantuan lagi, kami harus membawa Bunyamin. Bagaimana menurut ayah?" Ayahnya ini kan agak curiga, jangan-jangan Nabi Yusuf yang udah hilang, nanti Bunyamin ikut hilang nih, ragu. Tapi anak-anaknya ini coba meyakinkan, karena kalau kami nggak bawa Bunyamin, tempatnya udah jauh-jauh, kami nggak akan dapat makanan. Akhirnya dengan izin kepada Allah, bertawakal kepada Allah, diizinkanlah Bunyamin untuk bersama 11 orang bersaudara ini. Ketika sampai di sana, Nabi Yusuf membuat sebuah skenario balasan. Caranya gimana? Ya kan mereka udah pada diisiin kantong-kantong makanan nih ya, karung-karung makanan, gandum, macam-macam gitu ya, di setiap kendaraan yang ditunggangi. Nah, di kendaraannya yang ditunggangi oleh Bunyamin, itu diselipkan piala. Hmm. Jadi mungkin itu pialanya piala berbahan emas atau apalah, seperti perhiasan gitu ya, diselipin. Nah, Nabi Yusuf sudah mengatur strategi ini supaya Bunyamin itu nggak ikut kembali bersama mereka, tapi dia tinggal bersama Yusuf.
Ketika, mereka melewati gerbang pemeriksaan, dicek satu-satu nih kendaraan mereka nih, hewan tunggangannya kan, sama isinya. Oh, lewat 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 lewat. Sampailah kepada pemeriksaan ke Bunyamin, dicek, "Ini kamu dapat dari mana?" Kata Bunyamin, "Aku nggak tahu." Penjaga tanya lagi, "Kamu harus jujur, kamu dapat dari mana ini? Karena ini barang milik raja," gitu. "Aku nggak tahu." Akhirnya ditahanlah Bunyamin. Mereka nggak bisa buat apa-apa kan, mereka malah bilang gini, "Kamu tuh sama aja kayak saudaramu tuh si Yusuf, dibully lah, bukan dibelain malah digituin." Akhirnya yang 11 bersaudara ini pulang kembali ke rumahnya dan Bunyamin ditahan. Setelah Bunyamin ditahan, nggak lama kemudian barulah Nabi Yusuf datang menemui dia. Coba diperlihatkan tuh wajahnya. "Kamu kenal gak sama aku?" "Nggak tahu, nggak kenal." Coba perhatikan baik-baik. Setelah diperhatikan baik-baik, "Hal anta Yusuf?" "Kamu Yusuf bukan?" "Iya, aku Yusuf, saudaramu." Nah, setelah sekian puluh tahun berpisah, mereka Allah pertemukan di sana. Luar biasa ya skenario Allah tuh ya. Dengan jalan yang panjang dan berliku, ketemulah dua saudara ini. Saudara yang kenapa Yusuf begitu? Karena Yusuf yakin Bunyamin ini juga jadi korban bulian dari 11 bersaudara yang lain. Seperti Yusuf juga mengalami hal yang sama. Dan Yusuf ketika berkuasa nggak ingin saudara ini mengalami terus-terusan hal yang seperti itu. Maka dibuatlah skenario seperti itu. Sementara saudara-saudara mereka yang 11 yang lain nih, udah kembali ke rumah ayahnya, ayahnya kaget kan, dalam hati, "Ah, kan bener, waktu itu Yusuf, sekarang Bunyamin nggak balik. Ayah, itu Bunyamin ketahuan nyolong," katanya, eee, jadinya dia ditahan sama pemerintahan sana Mesir. Akhirnya untuk dukanya yang begitu mendalam, ada kalimat yang Allah abadikan tuh kalimat Nabi Yakub, "Fasabrun jamil." Maka semoga Allah tuangkan kesabaran yang indah ke dalam hatiku. Tambah-tambah kan Nabi Yusufnya udah hilang lama, ditambah Bunyamin, nangis terus tiap hari Nabi Yakub. Sampai-sampai matanya buta. Nah, singkat cerita, Nabi Yusuf mengundang orang tuanya dan mengundang 11 saudaranya, tapi mereka masih belum tahu kalau itu adalah Nabi Yusuf. Maka mereka, diundang, Nabi Yusuf duduk di singgasana. Setelah mereka sampai, ditanyalah, "Kamu kenal gak sama aku?" Nggak ada yang tahu. Sama pertanyaannya ke Bunyamin, coba perhatikan baik-baik. Ayahnya punya feeling yang kuat nih berdasarkan ilham dari Allah. Ini sepertinya Yusuf nih. Dan benarlah akhirnya diakui aku Yusuf. Hah? Mereka semua terperanjat kan. Orang yang waktu itu ingin dibunuh, saat ini duduk di singgasana yang mereka berkali-kali minta bantuan makanan. Saking merasa bersalahnya, mereka akhirnya sujud minta maaf. Dan itulah takwil mimpi dari kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf itu ada di surat Yusuf, surat ke-12, dan ceritanya itu kalau dibandingkan dengan cerita yang lain, itu sangat berurut mulai dari kecil sampai Nabi Yusuf tuh dewasa. Sampai dia tuh, diperdaya gitu ya. Sampai ada kisah misalnya Nabi Yusuf diminta untuk nganter buah-buahan, disediain, piring sama pisau, lalu, para wanita-wanita bangsawan itu saking, terpukaunya dengan keindahan Nabi Yusuf, mereka nggak sadar lagi nyayat-nyayat tangannya, mereka kira lagi nyayat buah.
Gimana tuh coba menjelaskan betapa indahnya Nabi Yusuf tuh sampai mereka tuh nggak sadar, wanita-wanita yang hadir itu. Nah, kisah detail itu banyak sekali. Nah, ini coba dipersingkat, ingin mengambil sebuah, garis besar bahwa mimpi Nabi Yusuf alaihissalam pada saat kecil, itu kejadian pada saat Nabi Yusuf sudah dewasa, yang menunjukkan bahwa, eee, 11 bintang dan bulan itu sujud kepada Nabi Yusuf. Mimpi adalah sebuah fenomena mungkin untuk yang ateis atau yang agnostik itu nggak percaya ya, karena kan mereka nggak percaya untuk hal-hal yang gaib gitu, gitu. Nah, sebetulnya, eee, itu aja sih saya mau berbagi cerita ya, mohon maaf kalau kurang berkenan. Saya tuh pernah megang tangannya Pak Prabowo secara langsung waktu Pilpres 2019. Jadi waktu Pilpres 2014, Pilpres 2019, itu kan dukung Pak Prabowo. Eskalasinya tuh, di 2019 lebih serius, ngajak teman-teman, komunitas ojek online tuh, bikin namanya komando, Kesatuan Organisasi Militan Driver Online bersama Prabowo Sandi. Nah itu banyak, bolak-balik tuh Jakarta-Bandung ya. Sampai, mengadakan tasyakuran rumah pemenangan Prabowo Sandi di Bekasi. Itu juga terjadi dinamika ya saat itu. Dinamikanya tuh saat itu saya sampai tengah malam tuh jam 12 malam itu masih di Polsek Bekasi karena sedang, koordinasi dengan pihak Intelkam untuk izin mengadakan tasyakuran. Sebetulnya nggak perlu izin karena itu diadakan di dalam komplek. Tapi karena di komplek itu ada penentangan dari pihak warga, maka muncullah dinamika. Dinamikanya itu coba kita selesaikan dengan cara musyawarah. Jadi kita ngadain pertemuan di balai warga tuh sama RW-nya karena RW-nya termasuk yang kurang berkenan diadakan itu. Sampai eh, ibu RW-nya itu coba menggalang tanda tangan warga, siapa yang menolak gitu. Kita pun juga menggalang tanda tangan warga yang tidak keberatan dengan keberadaan posko tim pemenangan itu. Karena dinamikanya cukup panas, yang sebetulnya saya, kecewa itu pada saat hari H, ada sejumlah dari, eee, pengurus di BPN ya, Badan Pemenangan Nasional itu, pada akhirnya nggak berani datang. Misalnya Bang Daniel Anzar tuh, Bang Anin, beliau WhatsApp pagi-pagi acaranya kan mau dimulai tuh, WhatsApp. Beliau bilang, "Mas Sulung, saya minta maaf nggak bisa datang. Karena seperti yang Mas Sulung ketahui belakangan kan kita tokoh-tokoh banyak dikriminalisasi ya, banyak kasus-kasus persekusi gitu ya. Jadi, saya nggak bisa merapat," gitu. Saya kecewa sih, kecewanya tuh beliau tuh kan orang yang ada di lingkaran inti lah ya, masa nggak pengen menunjukkan sebuah sikap yang kesatria, masalah ini dihadapi gitu. Masa relawan yang harus menghadapi sampai tengah malam, sampai berkali-kali audiensi di balai warga. Bahkan saat acara itu terjadi keributan di posko, eee, pos satpamnya tuh. Karena ada warga yang kita undang untuk datang, dihadang sama warga setempat. Itu sekali pegang tangannya Pak Prabowo. Jadi, eee, ingatan saya itu mungkin ter eee, terbawa ke dalam mimpi juga tuh, yang saya gandeng Pak Prabowo, tangannya cukup lembut, saya pegang di tangannya, saya pengen tahu kan, dalam mimpi itu tuh,
udah agak lembek beda dengan, pada saat Pak Prabowo masih muda, atau setidaknya pada saat 2019 yang lalu lah ya. Saat ini kan usia beliau 73 tahun. Saya ceritakan mimpi ini sekali lagi, sebagai ini ya, kalau kata Nabi itu kan kalau mimpi yang baik dan itu mudah-mudahan mimpi yang baik, itu kita diajarkan untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan diceritakan dan inilah diceritakan. Dan Nabi mengajarkan kalau mimpinya mimpi yang buruk, itu kita menghadap ke kiri, terus dengan meludah 3 kali. Kalau di tempat itu mungkin nggak bisa meludah dengan membuang air liur, itu ada yang bilang boleh dengan isyarat, meludah 3 kali lalu membaca doa perlindungan kepada Allah dari mimpi buruk tersebut supaya nggak jadi kenyataan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu. Eee, ini mimpi yang berikutnya sebelumnya sudah saya tuliskan di ya kadang-kadang, saya memang suka menulis ya. Sebetulnya, selain suka, belajar menulis juga. Itu pernah saya tulis waktu beberapa bulan yang lalu saat ketemu Pak Prabowo ya. Dan ini ketemu sebetulnya lebih spesifik karena beliau, menjadi bintang tamu, narasumber, dan saya menjadi panitia yang bertanggung jawab, diadakan di Aula Masjid Raya Kota Bandung. Yang tadi saya sampaikan, eee nggak persis seperti yang dalam mimpi saya realitanya. Misalnya, eee, ada aula yang begitu luas untuk acara, kemudian ada lift yang posisinya persis di tengah, begitu kita naik, di lantai atasnya, itu pintu terbuka langsung berhadapan dengan aula gitu. Terus di bagian, tepinya itu ada jalan yang agak, naik gitu. Entah berapa derajat persisnya, mungkin 20 atau berapa, untuk, kaum disabilitas, pengguna kursi roda. Nah, saya sempat ajak Pak Prabowo untuk ibaratnya, eee, tur-lah, tur, Masjid Raya Bandung gitu, sebelum masuk ke acara. Beliau sebagaimana biasa menggunakan, setelan warna coklat muda atau krem gitu ya, yang digunakan pada saat Pilpres 2009, 2014. Itu kan, sering banget kayak gitu ya. Tapi, belakangan sudah diganti ke penyesuaiannya ke warna putih, gitu, setelan putih. Makanya mobil beliau tuh warna putih, kemarin, kendaraan beliau yang Garuda itu warna putih, katanya lebih suka warna putih. Saya juga ngelihatnya lebih bagus warna putih, karena putih itu lebih cerah dibandingkan, warna yang sebelumnya beliau gunakan. Mungkin maksudnya ingin menunjukkan kesederhanaan, egaliter gitu ya. Tapi putih dengan tampilan yang sekarang jauh lebih bagus. Eee, itu saja mungkin ya, ingin berbagi cerita dari mimpi yang semalam. Saya tidak bisa menafsirkan karena saya bukan Nabi Yusuf, apa takwil dari mimpi itu, tapi saya hanya ingin menggunakan ruang, eee, ini untuk berbagi mimpi. Semoga ada manfaatnya teman-teman, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Dan mohon dikoreksi kalau ada kata-kata atau kalimat yang keliru. Saya izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap dan sebetulnya berdoa semoga Pak Prabowo sehat sampai 5 tahun supaya nggak digantikan Fufu Fafa. Itu juga mungkin harapan dari banyak orang ya. Selamat malam teman-teman, selamat istirahat.